Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, berkat Tuhan yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan firman Tuhan akan menjadi pelita yang akan menerangi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur kami, dan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 bagian B. Kita membaca bersama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, jangan terikat Mamon. Saudaraku, kata Mamon berasal dari bahasa Aram yang berarti uang atau kekayaan. Tetapi saudara-saudara, uang dalam pengertian Mamon ini tidak hanya merujuk pada uang sebagai alat tukar saja, tetapi juga merujuk kepada roh jahat yang dapat menguasai pola pikir seseorang sehingga berambisi mendapatkan kekayaan sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pengertian seperti ini, maka siapa saja bisa dikuasai oleh Mamon. Meskipun orang tidak memiliki uang, tapi jika pikirannya dikuasai keinginan yang sedemikian kuat untuk mendapatkan uang, bahkan rela mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan uang, maka sudah pasti saudara-saudara, orang seperti ini dapat dikatakan sudah terikat dengan Mamon. Orang yang terikat dengan Mamon adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa uang. Orang yang terikat dengan Mamon akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Orang yang terikat dengan Mamon akan mengandalkan kekuatannya dan tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterikatan dengan Mamon adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Artinya saudara-saudara, dalam hidup kita ini kita tidak boleh mendua hati. Di satu sisi kita menyembah Tuhan, dan di sisi lain kita terikat dengan Mamon. Kita lebih mengandalkan uang daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen entah sadar atau tidak sadar, entah itu orang kaya ataupun orang miskin, telah terikat oleh Mamon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenung sejenak. Apakah kita termasuk orang di dalamnya? Orang yang terikat dengan Mamon akan merasa tidak ada waktu untuk bersekutu. Dalam hidupnya hanya memiliki satu prinsip, mengumpulkan dolar sebanyak-banyaknya. Maka jika sudah memiliki banyak uang, akan merasa bahagia. Bahkan untuk mendapatkan uang,
akan menggunakan cara-cara yang tidak benar, bahkan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadikan mamon tuan kita yang memperbudak kita, tetapi hendaklah hati kita hanya untuk melayani Tuhan, dan mamon atau uang merekalah yang menjadi pelayan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan hidup untuk melayani uang, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Berikan hati kita, hidup kita dibebaskan dari keterikatan mamon. Mari kita merenung, apakah selama ini kita hanya sibuk mencari uang tanpa sibuk dengan Tuhan? Apakah selama ini waktu kita lebih banyak untuk mencari uang daripada bersekutu dengan Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama bahwa hidup kita ini hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini membebaskan dan melepaskan kita dari keterikatan mamon yang menyesatkan dan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, bebaskan kami dari segala keterikatan cinta akan uang. Tuhan, ampuni kami jika ada di antara kami untuk mendapatkan uang, kami menghalalkan segala cara. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa yang telah membebaskan dan melepaskan kami dari segala keterikatan kuasa gelap, termasuk dari keterikatan mamon. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKI Solo Fidi Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan tekun dan setia mendengarkan firman-Mu melalui renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kehidupan kami hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan juga kehidupan pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Yang berduka akan dihiburkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang berulang tahun tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera serta sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.